belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Pada tema 9 ini nanti kita akan membahas kerajaan Islam yang ada di tema 9, yaitu ada 6 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Yang keempat adalah Kerajaan Banten. Yang kelima adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo. Selain 6 kerajaan ini, masih ada kerajaan lain. Namun, pada tema 9 ini, khususnya video ini nanti kita akan belajar 2 kerajaan terlebih dahulu. Kerajaan lain nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kerajaan yang pertama nanti akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kita langsung saja membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pantai timur Sumatera, yaitu sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai di daerah Aceh Lok Sumawe. Ibu kota kerajaan ini semula terletak di daerah Samudra, namun kemudian pindah ke daerah Pasai. Nama Samudra Pasai itu sendiri berasal dari 2 kata, samudra dan pasai. Samudra dan pasai ini merupakan sebuah tempat yang awalnya digunakan sebagai persinggahan dan bermukim saudagar dari Arab, Persia, dan India. Sesudah kekuasaan Islam muncul, kedua daerah ini kemudian disatukan menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Bukti dari adanya kerajaan ini diperkuat oleh pedagang yang bernama Marco Polo. Beliau berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di daerah Perelak pada tahun 1292 Masehi. Kemudian menurut buku Hikayat Raja-Raja Pasai, saat itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Perelak. Kerajaan Perelak ini memiliki seorang putri yang bernama Putri Ganggang. Kemudian Putri Ganggang ini menikah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini adalah sultan atau raja dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Sultan Malik Al-Saleh juga merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Selain Sultan Malik Al-Saleh, raja lainnya yang terkenal adalah Sultan Malik At-Thohir. Pada masa pemerintahannya, datanglah seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah. Dari catatan Ibnu Batutah diketahui adanya masyarakat Samudra Pasai. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki mata pencaharian utama masyarakatnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Karena daerah Kerajaan Samudra Pasai ini berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok. Selain menjadi pusat pelayaran dan perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nah, mulai runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini berawal pada saat dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Pada saat dipimpin oleh beliau, pada tahun 1361 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Majapahit yang iri terhadap kemajuan pelayaran dan perdagangan Samudra Pasai. Kemudian, selain itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai juga kembali merosot pada awal abad ke-15 karena pada saat itu kerajaan ini tidak terkenal dibandingkan Kesultanan Malaka. Namun meskipun demikian, semakin merosotnya nama Samudra Pasai, tetapi namanya tetap abadi dalam bentuk lain, seperti ada pada catatan Ibnu Batutah. Dalam catatan tersebut, Ibnu Batutah mengeja nama
Sumatra. Nama Sumatra ini kemudian menjadi cikal bakal nama Pulau Sumatera yang kita kenal sekarang. Kita lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Aceh. Pada tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis menguasai Malaka dan Samudra Pasai. Sejak saat itu, para pedagang Islam berusaha mencari pelabuhan lain karena mereka ingin menghindari Portugis. Pelabuhan baru itu kemudian mereka menemukannya adalah Pelabuhan Aceh. Dan dari sinilah muncul sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh. Sehingga Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka, sedangkan pusat kerajaannya terdapat di Kutaraja, Banda Aceh. Kerajaan Aceh yang pertama dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau memerintah antara tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil menguasai Delhi, Pasai, dan Arum karena di daerah tersebut merupakan daerah penghasil lada dan emas. Kemudian setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada tahun 1530 Masehi, kepemimpinan beliau digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin. Beliau memerintah pada tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Karena sultan tersebut tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya, kemudian pada tahun 1537 ia digantikan oleh adiknya yang bernama Alauddin Riayat Shah. Beliau memerintah antara tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Alauddin Riayat Shah ini diberi gelar Al-Qohar yang memiliki arti sang penguasa. Sultan Alauddin Riayat Shah ini berhasil menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Siak di Riau hingga ke daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Selain berhasil menyebarkan agama Islam, dalam hubungannya dengan luar negeri, Sultan Alauddin Riayat Shah ini berhasil menjalin hubungan dengan Turki di Istanbul. Sekitar 40 orang perwira Turki melatih tentara Aceh dan mengajarkan pembuatan meriam di Aceh. Armada Aceh ini menjadi semakin tangguh, sehingga Sultan Alauddin berhasil menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1527, 1560, dan 1568 Masehi. Namun, usaha Sultan Alauddin masih gagal. Setelah Sultan Alauddin wafat, kekuatan Aceh semakin melemah. Kerajaan Aceh kemudian mulai maju kembali perkembangannya pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayah kekuasaan Aceh pada saat itu semakin meluas. Kekuasaan Aceh meliputi sebagian besar Sumatera, kecuali daerah Palembang dan Lampung, karena pada saat itu dikuasai oleh Banten. Armada Aceh menjadi kekuatan laut yang besar di Nusantara bagian barat. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh juga berhasil mencapai puncak kejayaannya. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke semenanjung Malaysia. Beliau berhasil menaklukkan daerah Johor pada tahun 1615 Masehi. Kemudian berhasil juga menaklukkan daerah Pahang pada tahun 1617 Masehi, dan beliau juga berhasil menaklukkan daerah Kedah pada tahun 1620 Masehi.
Kemudian pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, usaha Sultan Iskandar Muda tersebut masih gagal karena ternyata Portugis berhasil memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Meskipun kerajaan Aceh mengalami beberapa kali kegagalan, namun kerajaan Aceh telah berhasil menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Pada saat itu, Aceh juga memiliki banyak pujangga yang ternama, seperti contohnya pujangga Hamzah Fansuri. Selain itu, kerajaan Aceh juga memiliki ulama yang terkenal. Ulama tersebut memiliki nama Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil inilah yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kemudian setelah itu Aceh mengalami kemunduran pada tahun 1636 Masehi karena pada saat itu Sultan Iskandar Muda wafat. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan nanti dalam video berikutnya kita masih bisa belajar lagi. Terima kasih banyak.